الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إلى أرواح الحبيب أحمد بن عمر الشاطري، سيد الوالد الحبيب صالح بن عبد القادر الحامد، والجد الحبيب الحبيب محسن بن علوي السقاف، ثم إلى أرواح من أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا، ووالدينا ووالديهم وأصولهم وفرعهم من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفات في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masih di dalam pembahasan tentang masalah hajar. Hajar atau pembekuan harta, ya. Pembekuan harta. Kemarin disebutkan bahwasannya hajar itu ada dua bagian. Yang pertama, hajar ini atau pembekuan harta ini untuk kebaikan orang yang dibekukan hartanya tadi itu. Itu ada 3 kelompok, yaitu pembekuan di dalam harta orang yang menghambur-hamburkan hartanya, atau as-safih, orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Kemudian yang kedua, hajar pembekuan atas anak kecil di selain ibadah yang mumayyiz. Jadi kalau anak kecil sudah mumayyiz, umur 7 atau ke atas, atau makan, minum, istinja, tidur sendiri, maka dia boleh untuk melaksanakan ibadah dan sah untuk kita ajak ibadah. Selain itu, ya, berarti anak kecil selain ibadah apabila berhubungan dengan hartanya, maka semua akadnya tidak sah. Tidak bisa menjadi hakim, tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menikahkan. Itu. Paham ini? Tapi boleh atas anak kecil tadi itu untuk yang namanya memberikan izin masuk rumah. Karena kalau kita masuk rumahnya orang, kita tidak boleh langsung masuk kecuali dapat izin. Izinnya ini dari pemilik rumah. Pemilik rumah ini bisa yang dewasa atau anak kecil. Anak kecil yang memberikan izin sama kita untuk masuk, itu boleh. Atau untuk menyampaikan hadiah, asalkan anak tersebut tidak berbohong, tidak memulai untuk berbohong. Idza lam yujarrib alaihil kizbu, kalau anak tersebut tidak memulai bohong. Tapi kalau anak tersebut sudah mulai bohong, dia memberikan izin untuk seseorang masuk rumah, tidak berlaku izinnya. Dia akan diberikan sesuatu untuk menyampaikan hadiah kepada orang lain, tidak boleh. Paham? Boleh anak kecil tadi itu memiliki sesuatu yang mubah, sesuatu yang mubah, yang biasalah, apa misalnya yang tidak begitu berharga, boleh. Ya, boleh anak kecil tadi itu untuk menghilangkan kemungkaran, boleh. Boleh anak kecil tadi itu menerima perwakilan untuk pembagian zakat. Jika memang tidak ada jalan lain pembagian zakat kecuali dari anak kecil tadi itu, maka boleh untuk menerima perwakilan pembagian zakat. Paham ya? 2 berarti untuk kemaslahatan dirinya sendiri, yaitu orang yang menghambur-hamburkan hartanya, anak kecil selain ibadah. Yang ketiga, yaitu pembekuan atas orang gila. Orang gila, pembekuan semuanya, fi jamil asya, di segala sesuatunya, ya, baik itu ibadah
baik itu perdagangan, baik itu perwalian, tidak bisa semuanya. Boleh orang gila tadi itu diberikan sesuatu dari hasil istiyad, berburu, atau ihtitab, diberikan apa? Kayu misalnya, ya, paham ini? Atau disuruh untuk mencari kayu karena dia meskipun gila tapi mampu untuk seperti itu, boleh, tidak ada masalah. Paham ini? Maka tiga hal ini, wa yastamirul hajru sabiyyu ilal bulughi wal majnunu ilal ifaqati. Terus pembekuan atas anak kecil tadi itu sampai tumbuh dewasa. Kalau orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Paham? Maka terbukanya hajar tadi itu, dia tidak dibekukan lagi tadi itu bila ghadin, tanpa persetujuan, tanpa proses melalui hakim. Alasannya apa? Li'annahu sabada bidune. Karena anak kecil, orang gila itu dia ketika dihajar tadi itu, ketika dibekukan tanpa proses dari hakim, ketika terbebaskannya ya tanpa hakim juga. Paham? Fala yatawaqqafu zawaluhu alaih, maka tidak harus hilangnya pencegahan itu alaihi, artinya godi, atasnya hakim. Paham ya? Ini bagian hajar yang pertama. Anak ulangi, untuk kemaslahatan orang yang dihajar sendiri ada 3 kelompok. Orang yang menghambur-hamburkan hartanya, anak kecil sampai dia dewasa, orang gila sampai dia sembuh. Sekarang kelompok yang kedua, wa min afradi tsani al-hajru 'alal muflisi fi a'yani malihi. Kelompok yang kedua yaitu hajar atas muflis, orang yang bangkrut, orang yang gulung tikar, fi a'yani malih, di macam-macam dari hartanya. Paham ini? Jadi kalau orang bangkrut itu tidak bisa untuk dia tadi itu menggunakan hartanya untuk tamattu', bersenang-senang, tidak bisa. Ya, dia punya utang, mau beli rumah, tidak bisa. Bayar utang dulu baru beli rumah, karena bangkrut dia. Paham? Dia bangkrut, kredit sepeda motor, kredit mobil, tidak bisa. Ini dibekukan, hartanya dibekukan. Maka dikatakan di sini kharaja bihi ma yathbutu fi dhimmatih. Keluar dengan macam-macam hartanya itu yang tidak dibekukan. Apa itu? Ma yathbutu fi dhimmatih, apa-apa yang tetap dalam tanggungannya. Jadi kalau untuk bayar utang boleh dia menggunakan hartanya. Dia punya utang 10 juta, dia dapat harta 3 juta, dibekukan kan? Tapi dia ngomong, anak 3 juta ini mau anak bayarkan yang 10 juta, jadi berkurang hutang anak, boleh. Kenapa? Ini untuk penggunaan hartanya itu untuk membebaskan zimmati, tanggungannya. Ngerti? Fala hajra fihi, maka tidak ada hajar, tidak ada pencegahan fihi fi zimmati, dalam tanggungannya. Maka fayasihu, maka sah tasarrufuhu, penggunaan itu hartanya fihi, di dalam apa-apa ma yathbutu fi zimmati, apa-apa yang tetap dalam tanggungannya. Paham ini? Kadang-kadang kekeliruan dari kita ini, punya utang tapi tidak bayar utang dulu, digunakan untuk tamattu', untuk digunakan yang lainnya, tidak boleh. Kecuali loh ya, kalau tidak muflis dia, kalau tidak bangkrut, nanti ada keterangan apa yang dimaksud bangkrut itu apa. Kalau ya tidak bangkrut, ya tidak ada masalah. Misalnya dia berhutang sama orang 2 juta,
10 juta sudah. Tapi orang berhutang sama dia lebih dari 10 juta, ya bukan bangkrut namanya. Paham ini ya? Lah kalau orang seperti itu tidak ada masalah. Hatta gunakan harta utang yang lainnya, pokoknya jumlah hutangnya itu harus lebih kecil dari hartanya. Kalau jumlah hutangnya lebih besar daripada hartanya, tidak bisa, ini bangkrut namanya. Sama saja, tidak bisa. Dia punya hutang 10 juta, orang berhutang sama dia 10 juta, orang berhutang sama dia 10 juta, tidak punya uang. Ngerti? Wakada, begitupun la hajra, tidak ada pembekuan fima, di dalam apa-apa dafa'ahu, membayar hu kepada muflis, siapa? Al hakimu, hakim jadi fa'il muakhir, fima dafa'a al hakimu hu, takdiru gitu. Paham ya? Linafakote, untuk nafkahnya, ya butuh dikasih nafkah juga ya. Dia punya utang 10 juta, tidak punya uang sudah, tapi dia punya keluarga, dia dapat keuntungan satu hari itu 500.000 misalnya, ya diberikan untuk nafkahnya. Berapa nafkah ente itu butuhnya? Tidak boleh macem-macem. Punya utang makannya makan daging 1 kilo, nggak bisa, ya harus cepat juga, harus ditekan juga. Kalau untuk nafkah yang memang harus seperti itu, ya tidak ada masalah. Untuk nafkahnya, untuk makannya dia, tidak ada masalah. Au nafaqati iyale, ini, atau nafkah untuk keluarganya. Falahu, maka boleh untuk dia, orang yang bangkrut tadi itu, ayyashtariya, dia membeli bihi, dengan apa-apa tadi itu, an-nafaqata, untuk nafkah. Ya, tidak apa-apa. Nafkahnya digunakan untuk apa ya? Dia punya anak, anaknya ini minum susu misalnya, diberikan untuk susu anaknya, boleh. Untuk pampers, tidak apa-apa. Ya, itu. Bayangkan ini ya, ini Islam ya, Pak. Jadi diatur sampai model seperti itu, supaya apa? Supaya kita tidak punya utang. Itu tok intinya, supaya kita tidak punya utang. Karena orang sudah punya utang ini, Pak, naudzubillah min dzalik, tidak bisa sudah. Terikat nanti, terikat. Loh, kalau dia punya utang 10 juta, uang di orang 70 juta, ya bukan utang itu namanya. Ini orang kaya ini orang mampu. Karena apa? Hutangnya lebih kecil daripada harta yang dia miliki, tidak ada masalah. Ya. Nah, ini kadang-kadang sudah tidak punya uang, utang terus seperti itu utang. Akhirnya jatuh tempo. Tidak ada, akhirnya papan kecil. Papan kayak gini. Tahu papan kayak gini? Tanah dan bangunan ini milik Fulan bin Fulan. Ya. Kadang-kadang itu orang berhutang itu karena hawa nafsu, Pak. Ingin hidup jet set, tahu jet set sama ya? Ingin hidup enak, tapi duit tidak ono. Nah, itu tadi nih, ya, kepingin punya mobil, tapi tidak ada kemampuan. Akhirnya apa? Utang. Apa? Kredit. Itu kan utang ya, sama itu. Ya. Lah, pinternya orang sekarang, tidak katakan bodohnya ya, pinternya, kadang-kadang uang punya, mampu beli kendaraan tanpa hutang, tidak mau. Alasannya apa? Bisa diputar yang lainnya. Ini kan pinter namanya, terlalu pinter. Ya, kena kemakan, macem-macem lah omongannya nanti. Ente kalau beli kontan itu tidak ada asuransi nanti, tapi kalau ente beli kredit ada asuransi. Ente lupa asuransinya Allah Subhanahu Wa Taala ya, lupa ente asuransinya Allah. Kalau sudah ditentukan mau hilang, ya sudah biarkan. Itu sudah usaha kan? Sudah dikunci kan? Iya, hilang. Oh, diganti sama Allah. Wong manusia bisa ganti cepat kok. Masa Allah tidak bisa ganti cepat? Ngerti? Jangan kemakan. Lebih baik pakai mobil AC panas daripada pakai mobil AC dingin utang.
fahuwa fi jabhati maktubun dain. Ya, di dainya tertulis apa? Orang yang utang. Paham? Ngerti ini ya? Itu. Nah, sekarang siapa orang yang bangkrut ini siapa? Wahwa al-muflisu, orang yang muflis, orang yang hutang itu syar'an, secara syariat, man zada dainuhu, barang siapa yang bertambah hutangnya, barang siapa yang bertambah hutangnya, al-halu, seketika itu. Kalau tempo ndak, kalau tempo ndak. Jadi tempo itu gini, ada fulan punya utang, jatuh tempo kapan? Tanggal 30. Tanggal 20 dia belum punya uang, belum dikatakan bangkrut Mas Ian. Kenapa? Masih ada selang waktu antara tanggal 20 dia tidak punya uang sama jatuh temponya. Kalau jatuh tempo dia tidak punya uang atau uangnya itu lebih sedikit daripada hutangnya, inilah orang muflis, inilah orang bangkrut. Paham ini? Man zada dainuhu al-hal, barang siapa yang bertambah hutangnya seketika itu. Kalau sudah jatuh tempo tidak punya uang, langsung dibekukan itu Pak, langsung dibekukan, langsung. Makanya dikatakan dalam taklik, fala hajra, maka tidak ada hajar bil muajjal, dengan hutang yang masih tempo. Tapi masih tempo ya hutang jenenge. Ya. Maka kalau belum jatuh tempo dihajar, wala yahillu bil hajri, dan tidak halal, tidak terjadi, ya tidak boleh dengan pembekuan. Ya belum sih, dia belum jatuh tempo kok. Kalau jatuh tempo menghitung hari ya, menghitung hari ya. Ini tanggapi lagi apa oleh jatuh tempo ya. Ya itu giru ya macam ngono kok yo duit ndak ono padahal ya, kok yo anak kula kan giru padahal ya utang bodoh ya. Makanya kalau orang-orang dulu dikatakan orang dulu itu kemana-mana bawa uang beli rumah, beli sawah, beli tanah. Tapi kalau orang sekarang kebanyakan kemana-mana bawa surat. Kenapa? Ngedol, dijual ini, dijual itu asetnya. Padahal orang dulu nggak ngerti, kadang-kadang nggak ada sarjana dulu, kadang-kadang nulis saja kadang bisa kadang enggak Mas Ian. Ya podo karo kartu kredit, podo Pak. Kartu kredit itu ya utang, cuma kok yo anak pakai kartu kredit ya padahal utang, podo ae. Ente itu utang nih, jangan bangga. Anak kartu kredit, anak itu limitnya 30 juta, hatta limitnya 1 miliar, tetap utang ini. Nah, tapi kalau orang punya uang sendiri tinggal gesek, ngambil uangnya, itu yang mulia. Nggak ada masalah. Kayak seret. Nah, keliru KTP, nak metu Pak. Ya, digesek apa nih digesek? Ngerti ya? Ya jangan aneh-aneh lah, jangan aneh-aneh. Anak mau kartu kredit, beb, anak mau ini, enggak usah sudah. Lah kartu kredit, wala kartu ini, wala kartu itu. Kartu kredit tuh, kredit kan? Kartu utang. Al-lazimu yang harus. Al-lazimu yang harus. Fala hajra bidainil ghair lazimin. Maka tidak ada pembekuan dengan hutang yang tidak harus. Apa hutang yang tidak harus itu? Kanujumil kitabati, seperti bulan-bulan untuk pembebasan budak kitabah, budak mukatab yang Anda sebutkan. Ada budak mengadakan perjanjian sama si sayyid, kalau ente bisa bayar 1 juta dalam jangka waktu 2 bulan, maka ente bebas. Ketika itu ini tidak bisa dihajar, tidak bisa dibekukan. Kenapa? Karena tidak harus untuk bayar dari perjanjian tadi itu. Karena apa? Karena mungkin untuk dibatalkan. Ndak wes batal, ya sudah batal. Nah, makanya itu, ini tidak harus hutangnya. Hutangnya ndak
harus. Artinya apa? Bisa dibatalkan. Tapi kalau sekarang tidak ada ini mas yang gambaran. Budak tidak ada. Iya. Li adamiyin, untuk manusia utangnya itu kepada manusia. Fala hajro, maka tidak ada hajar, pencegahan, pembekuan bidainin lillah, dengan hutang karena Allah Ta'ala. Misalnya apa? Kal kafaroh, utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dia punya utang zakat, ya, atau punya utang untuk bayar satu mud karena dia tidak puasa sampai setahun, tidak bisa puasa, karena tanpa uzur wajib bayar satu mud, kan gitu kan. Ini kan utang sama Allah. Oh enggak, karena utang sama Allah. Atau zakah, punya utang zakat, enggak bisa dihajar. Karena apa? Ini bukan hutang kepada manusia, tapi hutang kepada Allah. Cuman ini ada khilaf. Lihat takriknya di bawah. Huwa ma'tamadu Romliyu. Ini yang memuktamadkan, yang menguatkan siapa? Imam Romli. Imam Romli mengatakan kalau hutang kepada Allah tidak bisa dicegah hartanya. Faham? Karena bukan hutang kepada manusia. Hutang kepada siapa? Wal asna ini Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari Firraudi dalam kitab Raudhah, wa'tamada Ibn Hajar, memuktamadkan, menguatkan Ibn Hajar, annahu yuhjaru, sesungguhnya dibekukan bidainillahi, dengan hutang kepada Allah. Juga apabila berhutang kepada Allah dia dicegah, ingkana faurian, jika ada hutangnya itu harus cepat-cepat dibayar. Misalnya apa? Haji. Misalnya haji, kama fit tuhfati, sebagaimana dalam kitab Tuhfah. Dan ini pendapat yang muktamad Pak, yang kuat. Jadi pendapat yang kuat, baik itu hutang kepada manusia, jelas tidak ada khilaf, atau hutang kepada Allah, kena bekukan juga. Apabila hutang tadi itu harus cepat-cepat dibayar. Berarti kalau hutang kepada Allah tidak harus cepat-cepat dibayar, tidak dicegah. Faham? Nah, hutang zakat kan tadi dikatakan gitu kan, kalau cepet-cepet, kalau tidak cepet-cepet tidak kena, meskipun hutang zakat. Paham enggak? Karena hutang kepada siapa ini? Allah. Nah, terus kapan hutang zakat ini cepet-cepet? Amma zakatu ida wujidat mustahiqina wal malu ida wujidat mustahiqin wal mal shara faurian. Jadi hutang zakat ini menjadi cepat, harus dibayarkan. Berarti kalau belum bayar kena cegah, kena hajar. Kapan itu? Apabila dua, apabila sudah ada orang yang berhak untuk menerima zakat dan hartanya juga sudah ada. Orang yang berhak untuk zakat ada, tapi harta belum ada, berarti tidak cepat-cepat, berarti tidak dicegah. Iya benar? Atau hartanya ada, tapi yang berhak tidak ada, masih an. Ini di Indonesia nah ono paling kok ngene ya. Sing banyak itu biasanya hartanya tidak ada, mustahiknya ada, abadil abad, ya, abadi selama-lamanya ada, itu mustahik itu. Misalnya, jadi zakat itu yang dikatakan hutang kepada Allah cepat-cepat apabila dua. Apa itu? Apabila ada yang berhak dan harta sudah ada. Salah satu tidak ada, tidak cepat-cepat. Harta ada, mustahik tidak ada yang berhak, atau yang berhak ada, hartanya belum ada, tidak cepat-cepat. Faham? Itu. Ada juga gambarnya gini, dia bernazar untuk mengeluarkan sodako di Ramadan. Ana nazar,
kalau urusan anak selesai ini di bulan Ramadan selama 10 hari pertama misalnya, anak akan menanggung orang-orang untuk makan. Anak ketanggung. Ternyata dia ini berhasil, berarti nadarnya harus dilaksanakan, kan gitu kan? Nah, kapan cepet-cepetnya ini? Kalau jatuh Ramadan. Karena ditaklik, digantung. Kenapa tadi itu? Ana bernadar kalau urusan ana ini selesai, ana memberikan makan di Ramadan. Berarti kalau belum Ramadan, tidak cepat-cepat. Ngerti? Itu ya. Li adamiyin ala malihi, yang menambahi yang lebih banyak daripada atas hartanya. Fala hajro, maka tidak ada hajar ala masawa maluhu. Tidak ada hajar, tidak ada pencegahan ala masawa maluhu, atas apa-apa yang sama hartanya. Antara hutang dan hartanya sama. Hutang dan hartanya sama. Ini tidak dihajar. Ya. Hutang 10 juta, dia punya aset 10 juta, ya sudah. Masa dihajar? Ya enggak. Caranya apa? Asetnya dijual. Asetnya dijual untuk bayar hutang, wassalam. Au naqasu anhu, atau hutangnya itu lebih kurang, lebih sedikit daripada hartanya. Hartanya lebih banyak daripada hutangnya. Ya apalagi? Kan gitu. Ya. Ada ungkapan apa? Anak kalau tidak punya utang tidak semangat kerja. Fala haula wala quwata illa billah. Ini perlu diperiksakan ini Pak ya. Ya. Tidak semangat kalau tidak punya utang. Sebentar lagi habis semangatnya itu Pak, terus seperti itu. Karena apa? Kebanyakan utang. Ngeluh wis jelek-jelek itu. Le sadar le. Ya, paham ini? Amma idza kana sawa au naqasa maluhu an dainihi tuliba famtana ali yahjurul hakim walakin yasajum. Nah, sekarang gini. Ini kan utangnya atau hartanya lebih banyak daripada hutangnya. Kena cegah enggak? Kenapa? Hartanya lebih banyak. Atau misalnya sama antara hutang dan harta, kena cegah? Enggak. Jatuh tempo enggak mau bayar. Oke, contoh nih. Ya, jatuh tempo enggak mau bayar atau enggak mau ketemu. Itu banyak contohnya gitu itu. Makanya orang itu dipegang dari lesannya Pak. Kalau lesannya mencela-mencele sudah enggak bisa terima itu. Paham ini? Otomatis sebelum dia tidak mau bayar, dia kena cegah enggak? Enggak kan? Enggak kena cegah kan? Alasannya apa? Karena yang pertama hartanya lebih banyak daripada hutangnya. Atau alasan yang kedua, karena antara harta dan hutang sama. Faham? Toyib. Sekarang jatuh tempo tidak mau bayar, maka ketika itu hakim yang menghajar dia, yang membekukan hartanya dia. Tapi bukan hajar pembekuan muflis, rugi, enggak, bangkrut, enggak. Tapi apa? Hajru gharib, hajar yang gharib, aneh. Lo aneh, punya utang enggak mau bayar, maka dia hajru gharib namanya. Sampai di istilah fikih kok sing gharib barang aneh. Aneh, yo aneh. Lah itu punya utang enggak bayar. Engko wis gampang wis. Engko wis gampang. Jatuh tempo ini. Gharib ini. Orangnya sama hajarnya sama itu. Orangnya orang aneh, maka dibekukan aneh namanya. Hajrul gharib, paham ya? Ya, itu penyakit, Pak. Ya apa? Punya utang, mau bayar enggak mau, diputar dulu katanya. Diputar dulu aja biar hasil tekondi. Ya. Ngerti? Karena kalau orang bekerja itu intinya dua, kalau ndak bangkrut ya untung atau ngepres. Kalau sudah ngepres kena mau bensinnya ininya kena, nggak bisa.
Makanya dikatakan penggunaan uang wakaf untuk bekerja tidak boleh, haram. Kenapa? Karena kalau digunakan bekerja diputer kan. Kalau diputer itu dua, kalau tidak bangkrut ya hasil, kalau hasil tidak apa-apa, tidak ada bangkrut. Loh tapi ini hasil, yakin ente? Yakin gini-gini. Kalau orangnya lari ya apa? Loh itu ketentuan dari Allah. Nah makanya ketentuan dari Allah, jaga iki itu duitmu. Ini bukan uang ente ini. Ini uang umum, uang wakaf, makanya tidak boleh. Kadang-kadang uang wakaf masjid digunakan untuk membuat toko, untuk menunjang masjid katanya. Menunjang ndak bangkrut iyo. Paham ini? Suratul Hajj Al-Safi, gambaran pencegahan atas orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Ayubadzir amrun di malih. Amr menghambur-hamburkan untuk hartanya ba'da rusdihi, setelah dia tidak menghambur-hamburkan harta. Kecil, dewasa tidak menghambur-hamburkan harta, tidak ada pembekuan kan. Kemudian 2 tahun setelah dia dewasa menghambur-hamburkan harta, makanya dikatakan ba'da rusdihi, setelah rusyudnya dia, setelah tidak menghambur-hamburkannya harta dia. Guyida bidalik, ditetapkan, diberikan ikatan dengan itu apa? Ba'da rusdihi, setelah rusyudnya dia, setelah dia tidak menghambur-hamburkan harta. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya la yatawaqqafu al-hakim, tidak harus atas seorang hakim illa hina idin, kecuali ketika itu. Ketika apa? Ketika dia tidak mampu, ketika dia kecil, dewasa, kemudian tidak menghambur-hamburkan harta, kemudian menghambur-hamburkan harta baru. Tapi kalau misalnya kecil, tumbuh dewasa, menghambur-hamburkan harta, nyambung. Setelah pencegahan karena dia masih kecilnya, kemudian pencegahan karena apa? Menghambur-hamburkan harta setelah dewasanya. Ya. Amma adapun man balagha, barang siapa yang tumbuh dewasa safihan dalam keadaan menghambur-hamburkan harta, fayustadamu, maka diteruskan alaihi, atasnya orang yang menghambur-hamburkan harta, hajrus siba, pencegahan anak kecil. Jadi karena kecil dicegah, dewasa menghambur-hamburkan harta, yuk nyambung, ngerti? Fayaqulul hakimu, maka berkata itu hakim, mana'atu amron, aku mencegah Amr, katanya hakim, minat tasarrufi, dari penggunaan fi malihi, di dalam hartanya itu Amr. Faham? Suratul Hajj Al-Muflisi, gambaran pencegahan atas orang yang bangkrut. Ayakuna, adanya li Zaidin, milik Zaid, ala Amrin, utangnya Amr kepada Zaid, alakan utang, alfu dinarin, 1000 dinar, halatan, seketika itu sudah jatuh tempo, halatun lazimatun, yang bukan tempo yang harus, zaidatun melebihi ala malihi, daripada hartanya si Amr. Fayutlabu, maka hajarnya ada 3 macam permintaannya. Fayutlabu Zaidun, maka meminta itu Zaid, au Amrun, atau Amr sendiri meminta, au huma, atau dua-duanya yang minta, yang hutang sama yang dihutangi, atau yang hutang meminta kepada hakim supaya dirinya dicegah, atau orang yang dihutangi meminta kepada hakim orang yang berhutang untuk dia dicegah. 3. Faham ini? Minal hakimi, dari hakim, al hajri ala amrin, pencegahan atas Amr. Jadi yang minta kepada hakim mungkin 3, mungkin orang yang dihutangi, mungkin orang yang berhutang sendiri, mungkin dua-duanya, orang yang berhutang dan orang yang dihutangi. Maka hakim mengatakan, fayaqul hakim, mana'tu amron, aku mencegah Amr, minat tasarrufi, dari penggunaan harta, fi a'yani malihi, di dalam macam-macam dari hartanya, benda-benda dari hartanya. Ya, paham? Itu ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Al-Fatihah.